Teman duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Ya, Bu. Aisyah, Abida, Denis, Dia, Erwin, Esi, Filia, Aida, Hilman, Javier, Hadir. Ilham, Hadir. Joyce, Jihan, Kania, Hispan. Kathleen, Mega, Parezo, Dip. Asyami, Haikal Nabil, Hadir. Irfan, Hadir. Nadine, Nafisa, Nasya, Leila, Rengsiran, Nesya Paradisa, Pelangi, Raguan, Raymond, Reva, Rizky, Adi, Hadir. Payas, Zelsi, Rajat, Hadir. ada yang sedang, ada yang sakit ya. Jadi kita akan review yang kemarin. Kita sudah bahas tentang faktor penyebab perubahan sosial. Faktornya ada berapa? Anak-anak? Ada dua. Faktor internal dan faktor Eksternal. internalnya apa aja? Dari Nambah penduduk, terus Tahun baru. dan resolusi. Perubahan fisik. Kalau eksternal berarti yang dari luar ya, apa aja? Luar dengan masyarakat lain, terus ada perubahan fisik ya, pengaruh dari budaya luar sama alam tadi ya. Oke, kemudian ada juga yang faktor pendorong. Ya, kenapa sih kok suatu masyarakat itu berubah? Gitu ya, faktor pendorongnya yang pertama adalah sikap terbuka terhadap hal baru. Jadi ketika masyarakatnya terbuka, dia akan lebih mudah untuk mendapatkan pengaruh dari luar dan berubah. Ya. Yang kedua, Orientasi pada masa depan dengan orientasi itu. orientasi. Jadi kalau masyarakatnya pengen maju, ya udah dia akan berusaha biar caranya berubah dan mencapai tujuannya. Terus yang tiga, nah ini sudah jelas ya. Di mana suatu masyarakat yang pendidikannya itu maju berada, ya pasti masyarakatnya itu pembangunannya besar, ya perubahan sosialnya itu banyak, ya. Selanjutnya, Adanya sistem aplikasi terbuka. nah, adanya sistem sertifikasi terbuka. Jadi ketika suatu masyarakat itu ada sertifikasi sosial terbuka, jadi itu pelajaran kelas 10 ya, dimana misalnya kalian berusaha sekuat tenaga misalnya untuk jadi pengusaha misalnya dan sukses, dan kan sosialnya terbuka. Nah, dan masyarakat menerima dengan baik, maka akan yang lain juga akan berubah dengan ikut baik juga.
Tetapi kalau masyarakatnya, misalnya ini aturan ya, misalnya masyarakatnya itu menginginkan bahwa tidak ada perubahan, ya sudah kamu selesai misalnya kamu mulai dari guru ya udah kamu jadi guru aja gitu, kamu tidak ada kesempatan untuk naik ke level yang lebih tinggi, ya udah itu perubahannya juga tidak ada. Selanjutnya ketika penduduknya heterogen, kayak misalnya Pekalongan itu penduduknya heterogen ya. Heterogen itu terdiri dari agama macam-macam ya, Hindu ada, Buddha ada, Islam ada, Kristen, Katolik komplit ya. Terus apakah sukunya suku Jawa toh? Ada macam-macam ya, ada Jawa, Sunda, Arab dan sebagainya, Cina dan sebagainya. Nah, begitu heterogen, maka akan lebih mudah untuk bertemu dengan budaya yang lain dan akan lebih mudah untuk menyerap. Ya, misalnya contohnya di daerah Kauman itu atau di daerah kampung Arab itu banyak yang jual kayak makanan Arab ya, entah itu roti canai, entah itu kebab, entah itu nasi Maria, kayek atau nasi kebuli ya. Diterima nggak sama lidah orang Jawa? Enak ya. Terus apa? Masyarakatnya akan lebih mudah toleransi. Nah, ketika masyarakat lebih mudah toleransi, maka perubahan itu akan jadi lebih mudah. Kemudian selanjutnya, yang menghambat apa nih? Jadi masyarakat nggak mau berubah apa aja? Adanya prasangka terhadap budaya lain. Jadi ketika dia udah melihat bahwa oh kebudayaan itu tuh jelek, oh membawa pengaruh buruk, jadi dia udah langsung menutup. Contohnya ya. Jadi misalnya arak di Bali ketika kalian kemarin jalan-jalan ke Bali, terus kalian bawa itu contoh araknya ke rumah, orang tua kalian geger nggak? Geger. Padahal apakah kalian baru berencana aja mungkin orang tua kalian udah bosan dibawa ya. Nah, karena dia takutnya membawa pengaruh buruk ya, karena alkohol itu punya apa bisa membuat mabuk dan sebagainya, jadi langsung menolak ya. Terus yang kedua, nah, ketika adanya sudah kencang ya, itu dirubah itu sulit ya. Contohnya adalah semakin dekat kalian tinggal dengan keraton, di mana keraton itu adatnya itu kencang dan kalian ingin merubah, misalnya ada kalian kalau di aturan itu biasa ngomong sama orang tua pakai bahasa Indonesia ya, tapi kalau di Jogja itu ngomongnya pasti pakai bahasa Jawa keropok. Terus kalian pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Moko karena pasti sama yang jual gitu atau yang dibuat itu merasa langsung karena adatnya mereka adalah yang tua tuh harus dihormati ya. Misalnya pun memanggilnya harus pakai mas, mbak seperti itu, tidak boleh namanya aja ya. Jadi ada adat-adat yang memang sudah kekeh, seperti kayak misalnya Sunda pun Sunda suku Baduy itu ada dua, yang Baduy dalam dan Baduy luar. Yang dalam itu kenceng banget ya, mereka yang pakaiannya yang warnanya itu kemana-mana itu berjalan kaki, walaupun sekarang sudah banyak teknologi kayak misalnya mobil itu kan sudah listrik, tapi mereka tetap tidak mau pakai ya, adatnya terlalu kencang ya. Selanjutnya apa lagi? Nah, adanya kepentingan yang kepentingan ini adalah misalnya di suatu tempat itu didominasi oleh misalnya perusahaan sawit, kemudian ada dari LSM kayak agen perubahan, LSM itu ngomong aduh kok sawit semua, gimana kalau kita mengembalikan hutannya kayak seperti semula, kita tanam lagi pakai tanaman gitu ya, jangan sawit semua. Usahanya mau menerima dengan tangan terbuka enggak? Ya, karena Pak Budi punya kepentingan bahwa hutannya itu sudah mereka sewa buat tanam sawit. Jadi kalau misalnya dipakai untuk penanaman hutan kembali akan mengurangi jatah sawitnya. Kamu tidak mau kan? Nah, kemudian ada lagi?
jelas ya? Nah, kita akan masuk lagi ke materi berikutnya tentang teori perubahan sosial ya. Nah, teori perubahan sosial ini sebelum masuk, mau explain dulu? Oke, bangun dulu, bangun. Silakan berpasangan, udah ya berpasangan. Boleh aja. Ayo sama temennya, tiga. Sama boneka Bu, boleh Bu? Ya nggak boleh. Siapkan satu bolpen di antara kalian, di antara kamu kalian ya, tengah-tengah. Oh, kita bertiga Pol. Bertiga aja sih sama namanya. Udah Bu, saya bisa mandiri kok. Iya, siap. Jadi kalau Bika ngomong kepala, silakan berapa? Kalau Bika ngomong kuda, kalau Bika ngomong kaki, kalau Bika ngomong lutut, ya, sampai sini jelas? Lah. Kalau Bika ngomong bolpen, silakan. Oke. Mulai ya. Kepala, kuda, lutut, kaki, kuda, lutut, kepala, bolpen. Menang Bu, Ejo menang Bu. Ejo menang. Sama. Oke, jadi kita masuk ya ke materi berikutnya tentang teori ya, teori sosiologi tentang perubahan sosial. Nah, tujuannya itu adalah untuk menganalisis fenomena perubahan yang terjadi di masyarakat. Sebelum kita masuk ke materi, mau main games nggak? Boleh. Wah, seru sekali jalannya. Madai. Jika pengen melihat sejauh mana kalian Sip. Sip. udah disiapin? Oke, silakan dimasukin di ini di step itu kira-kiranya pakai nama asli ya. Kalian. Bisa? Bentar Bu. Kemampuan Yomi di Leopard siapa tuh? Leopard itu. Udah banyak yang masuk nih. Cicilan sampai cicilan dong nama asli anak-anak. Atau Ibu bentar kita.
dari kamu kan? Tuh, sudah bisa jawab pertanyaan. Setelah dari dalam, ada yang kalah ya, jangan dibuka bukunya. Ayo kita tutup dulu. Kita pengen tahu sejauh mana kalian tahu tentang teori. Gue punya saya Biasa kan? Nezo. Coba masuk lagi pakai email yang lain. Boleh lihat ini apa? Nah, Lihat apa namanya? nanti yang finish. Scan QR-nya. Berjalan sendiri terus buat seru-seruan sejauh mana kamu tahu tentang perubahan sosial.
Tetap salah. Apa nama saya orang? Salah. Enggak, Pak. Sudah. Fungsional. Oke, udah semua. Kita lihat ya. Ini bisa nulis dulu. Saya nulis nyari kopi. Jadi kalau sini yang paling kalau Sofi oke ya, pegang terus ya. Lagi ya, next time. Boleh panggil ke siapa? Ada siapa ini? Oke, jadi khusus tambah tentang apa itu virusnya? Perubahan sosial. Sosial ya. Oke, kita akan bahas tentang perubahan sosial. Nah, di sini juga akan pakai metode video shopping. Ya. Jadi nanti kita akan menyampaikan materi dulu tentang teori perubahan sosial. Kemudian nanti kita bagi kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan jadi masing-masing ya. Terus masing-masing akan mendiskusikan video yang akan dibagikan. Nanti pakai QR code ya. Terus setelah itu hasil diskusi akan dipajang di dinding panggung samping. Jadi nanti akan juga bagikan ke kelas. Ya. Nah, terus nanti di plaster di dinding samping. Nanti ketika kalian menganalisisnya, ini pakainya mind mapping. Nah, jadi nanti ada video, kalian bikin mind mappingnya, videonya tentang apa, terus poin-poin tentang beli. Nah, terus ada bawahnya ada pertanyaan, itu bisa dianalisis pakai teori apa dan jelaskan. Ya nanti ada di video ada. Kemudian nanti kalian pajang di dinding samping kalian, ya. Buat menarik mungkin. Selanjutnya nanti ada pembagian peran. Jadi videonya ada 6, jadi akan kita bagi 6 kelompok. Jadi 3, 6, 6 orang ya dan kelompok. Jadi nanti ada yang berperan sebagai penjaga dan ada yang berperan sebagai pengunjung. Itu gimana maksudnya? Jadi yang penjaga adalah dia yang akan jaga stand masing-masing, kelompok masing-masing, 2 orang. Terus yang pengunjung dia akan mengunjungi kelompok lain. Dan ketika nanti mengunjungi akan juga kasih sticky note, ya. Nanti kalian komen kelompok lain, misalnya kalian tidak setuju dengan teorinya, teorinya teori fungsi, tempel. Atau misalnya, oh kerjaan bagus, job, tempel. Kalian komen lah, gitu ya, paham? Nah, terus nanti
Itu ya. Nah, setelah itu kita masing-masing akan memberikan refleksi dari ini bercerita. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Nah. Nah, oke, ini ada gambar. Ya. Gambar pertama itu apa Cah? Yang atas. Ini yang lain apa nih? Evolusi. Ya, kalau ini teorinya terkenal, tapi lebih kepada biologi bahwa evolusi Darwin. Ya. Kalau evolusi Darwin itu menganggap bahwa sebetulnya manusia itu awalnya dari kerak, gitu ya, terus dia mengalami evolusi atau perubahan secara lambat dan lama sehingga membentuk seperti kalian ini, gitu ya, yang dulunya tidak panjang-panjang, kemudian ya kan kalau dilihat dari ini, terus jalannya sudah tegak, gitu ya, kulitnya juga udah bagus, gitu ya. Di sini di teori evolusi ini itu juga diambil intisarinya di fisiologi, ya. Kemudian selanjutnya ini tentang apa? Medsos. Teknologi medsos. Nah, teknologi atau medsos itu ternyata punya banyak fungsi di masyarakat. Kita akan bahas tadi di teori yang ada di fisiologi. Nah, selanjutnya ini apa nih? Fashion. Ya, fashion itu dulu pakainya seperti ini, gaun-gaun, kemudian bagian-bagian kecil, ya kan? Nah, di abad ke-19 bajunya seperti ini, tapi di abad ke-21 sekitar 2 abad setelahnya itu bajunya itu ngetren lagi. Nah, kira-kira ini teori apa sih? Betul. Kalian udah mulai ngerti ya. Nah, kalau ini apa nih? Konflik. Konflik kayak kita sempat bahas di faktor penyebab perubahan sosial itu ada konflik juga. Nah, menurut pandangan teori sosiologis itu ada materi konflik, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, teorinya tadi sempat disinggung bahwa ada 4 yang kita akan bahas. Teori evolusi, siklus, fungsionalis, dan konflik. Oke, teori evolusi. Di sini teori evolusi beranggapan bahwa perubahan sosial itu terjadi secara lambat dan bertahap pada sistem masyarakat. Tetapi ya perkembangannya itu dari yang sederhana atau primitif ke arah yang modern. Semuanya akan menuju ke arah ini. Masyarakat apapun menurut teori ini. Walaupun lama. Nah, kurvanya seperti ini. Ini adalah menurut pola linier, jadi jalannya pasti seperti ini ya. Perkembangan dari primitif, tradisional menjadi modern. Itu yang evolusi. Kemudian ada lagi, nah, tokohnya ada 2. Yang pertama kita akan bahas tentang Agus Rom. Masyarakat ini berkembang melalui tahap teologis sampai tahap positivistik ya. Nah, kalau teologis dia percaya bahwa kekuatan itu adanya dari dewa-dewa supranatural. Contohnya adalah ada banjir, ya. Kemudian masyarakatnya beranggapan bahwa, kita ini buat marah dewa-dewa nih, kita kurang sesaji nih. Makanya sering dengar nggak? Makanya kalau kita mau, misalnya ya, mau melaut gitu, harus melaut kepala kerbau dulu biar selamat, biar dewanya nggak marah. Nah, itu pada tahap teologis ya, supranatural ya. Kemudian ada tahap metafisik. Ini menggantikan konsep supranatural dengan konsep abstrak seperti alam. Contohnya banjir. Ini bahwa akibat dari karena curah hujannya tinggi nih, jadi daerah kita banjir, ya. Terus mungkin kita buang sampah sembarangan nih, makanya tersumbat karya banjir, ya. Itu yang metafisik. Jadi tidak melulu karena dewa marah, tapi udah mikir nih, mungkin karena alam ada yang salah nih. Kalau tahap positivistik itu sudah menekankan pada pengetahuan ilmiah, ya, pakai observasi dan eksperimen. Jadi pakai uji coba. Akhirnya melahirkan ilmu yang namanya hidrologi dan meteorologi untuk menjelaskan tentang fenomena banjir. Kalian hari ini misalnya terang benderang, kalian bisa ngerti, malam hujan nih. Taunya dari mana? Apakah kalian punya ilmu seperti Senayan
perkiraan hujan kan kayak gitu ya. Nah itu pakai ilmu dari hidrologi atau meteoro. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Iya. Itu di teori siklus itu kan ada siklusnya, ada ideasional, idealistik, dan indrawi. Itu apa bedanya sama teori evolusi itu? Teori siklusnya belum sampai situ. Ini yang evolusi dulu aja. Oh iya. Nanti ya kita bahas. Oke, untuk yang evolusi. Evolusi itu ada teori dari Emil, ya. Dia menekankan perkembangan evolusi masyarakat dari sederhana menuju kompleks. Jadi ada dua pemikiran Durkheim. Jadi yang pertama adalah solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Ini pernah kalian pelajari ketika mempelajari kelompok sosial, masih ingat ya? Jadi kalau kita solidaritas mekanik itu terjadi pada masyarakat sederhana, di mana memiliki kesadaran kolektif yang kuat dan kesamaan nilai serta kepercayaan. Di sini itu pembagian kerjanya itu berdasarkan kepercayaan, ya. Kemudian hubungan kolektifnya itu kuat, ya. Jadi misalnya kayak di masyarakat desa, kalau ada yang hajatan terus kamu tidak membantu, itu kamu rasa bersalahnya itu tinggi, ngerti nggak? Jadi misalnya ada yang kondangan, kok yang hajatan terus sebelah rumah kok orang rewang-rewang, ini mesti diomong, kayak bukan cuma orang bla bla, ya karena ini solidaritasnya tinggi. Beda dengan solidaritas organik ya, muncul pada masyarakat yang kompleks di mana individu lebih terspesialisasi dan saling bergantung karena pembagian kerja. Jadi misalnya di kota ada orang hajatan, mereka akan lebih senang ada catering yang akan mengatasi masalah makanan, ya. Jadi kalau misalnya ada hajatan, ya udah tinggal yang memilih hajat pesan catering selesai. Jadi tetangganya nggak bisa datang, ya wis rapopo. Malah kadang tetangga tidak datang, ya udah transferannya aja, kirim nomor rekening. Terasa nggak? Balik waktu zaman COVID itu, di undangannya itu udah ada nomor rekeningnya, ya. Ini untuk yang Emil Durkheim, ya. Nah, teori evolusi atau perkembangan itu dibedakan jadi dua, yaitu unilinear dan multilinear. Di sini beranggapan bahwa kalau yang tadi pada kurva yang pertama yang tadi ditampilkan itu masyarakat akan mengikuti garis yang sama dalam perubahan sosial. Jadi dari yang sederhana ke yang kompleks, ya. Jadi yang primitif lama-lama nanti akan jadi modern, ya. Tapi kalau yang kedua, evolusi multilinear itu perubahan sosialnya dari berbagai macam cara, tapi tujuannya sama. Bisa jadi dia sudah sampai tradisional, bisa jadi dia primitif dulu, tapi bisa jadi yang berubah itu sistem pertaniannya toh, bisa jadi yang berubah cuma pola keluarga, tetapi nanti ujung-ujungnya tetap menjadi masyarakat yang modern, ya. Nah ini teori siklus. Teori siklus ini perubahan yang berulang-ulang. Nah itu perubahannya itu menyerupai spiral, ya. Jadi tadinya primitif, terus tradisional, terus modern, terus nanti balik lagi jadi tradisional, terus primitif, terus balik lagi seperti itu. Ini bisa kayak tadi contohnya adalah pakaian, ya. Yang pertama. Nah ini contohnya adalah tren pakaian. Di tahun lalu, di tahun-tahun yang sudah lampau, itu sempat tren bajunya yang seperti di atas. Tetapi setelah misalnya 30 tahun kemudian, bajunya seperti itu tren lagi, ya. Misalnya vintage, ya. Ini juga sama, ya. Jadi selama waktunya lama sekali ini, bisa 100 tahun. Ini bisa 2 abad, tetapi tetap aja trennya berulang, ya. Itu namanya teori siklus. Nah selanjutnya ada teori fungsionalis. Teori fungsionalis ini melihat bahwa ketika masyarakat itu ada perubahan, maka sekelilingnya akan mengalami perubahan untuk mencapai keseimbangan. Karena masyarakat itu punya sistem sosial yang saling berhubungan satu sama lain, ya. Jadi mereka akan
berusaha untuk mencapai unsur keseimbangan yang sama. Ya, catatan kecil. Nah, selanjutnya ada teori konflik. Ini dilakukan oleh Kalmar. Itu bahwa ini teori ini terkenal. Kalian sudah mempelajari ketika kelas 11. Ketika apa? Pokok bahasa. Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the named lesson. Nah, di konflik ini, jadi pada intinya dia menyebabkan bahwa ketidakadilan dan ketimpangan itu menyebabkan pertentangan antar kelas. Kelas yang seperti apa? Kelasnya borjuis dan proletar. Nah, jadi ketika yang borjuis itu pengen mendapatkan laba setinggi-tingginya, dengan yang sehingga dia menekan proletar, dan proletar pengen upahnya itu naik, jadi mengurangi laba di borjuis. Nah, itu nggak akan ketemu, ya. Harusnya ada pembicaraan sehingga tidak terjadi konflik, ya. Oke. Sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Mulai berhitung. Jadi dari Neng Siren itu 1, kemudian 2, Mayes 3, 4, 5, Kevin 6, 1, 4, Oke, silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya ya. Satu-satu ambil posisi ya. Kedatangan delegasi ini dari Zimbabwe. Oke.
ini ada seni bener kacanya Iya kan? dia teman
Oke, ini. Siapa nih? Iya benar. Ada daerah sini, ada daerah bagian itu ada yang siapa yang ngasih? Jadi iya dong. Kertas-kertas dulu. Salah cari-cari. Ibu dalam tanda negara. Ibu itu mah juga Kamu apa maksudnya? Kamu berarti. Kasih waktu sekitar 10 menit ya. Ini kira-kira makan. Sampai mana? Senang dengan budaya Jepang, tapi malah sama kita buat mengawak-awak orang yang kayak gitu. Boleh terserah kalian. Nanti ini apa? Di nasional. Nah itu berarti apa sih? Keluar nggak sih?
Ini aku tahu. Menurut KBBI, ibu adalah Nggak terlalu sih nggak sih? Ini bisa di sini ya, Pak? Aku dari yang make up. Kenapa sih lu ini? Konflik sama Juliana. Kenapa? Apa ya? Ini kalau di sumber literatur ibu tuh dalam teori misionaris itu karena budaya Jepangnya yang diadopsi itu dipandang memenuhi fungsi tertentu dalam masyarakat kayak ada yang sulit itu juga kan mesti ibu bisa juga dari konflik karena kalau tapi jika ada ketegangan antara budaya lokal yang dimiliki Iya, Bu. Yang logis.
kerja kelompok. Jadi kelompok kalian Ya, benar. Tidur. Apa kata mereka? Iya.
Ini digambar grafiknya. Karena dia ada kebiasaan dan nanti komen Ekstra. ada yang suka. Kita sudah berjebak aja. Fungsional sih.
di Jepang tuh sama kayak asal ada beberapa versi. Kekuatan wibawa. Cuma dulu juga ada lagi. Eisu. Terus saya praktek aja istilah-istilah kayak berkat dari praktek player ini ini juga ada Tadi sedang ulang. Ya emang sih. Oh, ini aku. Kain Terus apa lagi? praktek aja buat apa cosplayer sama anime. Masih doang ya Mbak, yang suka anime. Oke, kalau sudah boleh ditempel di dinding kelompok masing-masing ya. Isinya yang pertama Itu buat apa itu? buat sama dinding nanti biar kelompok lain yang berkunjung bisa. Kalau ini nempelnya ini ngasih ke semua orang apa? Terserah Bu, kalau kamu mau gimana bisa. Dindingnya mana tuh? Bebas mau di sini. Kalau ini nggak bisa nempel nanti. Oh iya. Nah, pakai ini. Nah, stand. Kita ada tutup stand-nya. Nih. Apa itu? Apa? Ini apa? Player. Ya iya ibu udah bukan cuma anime. Dan kamu banyak banget budaya asli di depan juga. Oh ini
Bukan masyarakat. Oke. Kita.
perekonomian negara, para orang tua sendiri masih mau kerja karena demi sewa. Iya.
Woi, kamu kecil, kamu juga penasaran. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah itu kembali ke kelas masing-masing. Ayo yang pegang lambung hidup. Lambung hidup. Yang belum pegang lambung hidup. Ayo yang belum kehidup. Yang belum kehidup guys. Minggu nomor 1. Minggu nomor 1. Minggu nomor 1. Silakan sini ayo adik-adik. Ayo adik sini. Sini duluan, sini. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Oke, sebelum saya mulai, coba ada yang tahu bisa bangun dari apa? Wibu. Ada yang tahu wibu itu apa? Itu. Saya. Boleh lihat dulu dong. Orang yang prosesi itu kan budaya dan gaya hidup orang Jepang. Siapa yang ngasih tahu sih? Video yang kami dapatkan itu di mana Indonesia itu dianggap seperti orang-orang yang aneh atau bijak seperti itu. Padahal wibu ini termasuk golongan yang bahagia seperti itu ya. Dan teori wibu ini sesuai dengan teori terorisme. Dianggap sebagai masyarakat membahagiakan suatu kelompok tertentu. Misalnya nih, ada kelompok Puri. Nah, Puri itu mereka bagian dalam
paling bagus ya Pak. Setelah itu kalian dikumpulkan juga untuk melakukan refleksi ya. 5 menit untuk bercerita. Ya, dari pengunjung bercerita kepada penjaga. Kan penjaga tadi sudah pilih. Ya. Oke, silakan bercerita 5 menit. Sudah belajar tentang materi baru tentang teori perubahan sosial ya. Jadi yang BK kenalkan ada 4 secara umum sesuai dengan buku paket yang ada di depan kalian. Jadi yang pertama kita belajar tentang teori evolusi. Ada 2 pemikiran ya. Yang pertama adalah sebetulnya teori evolusi itu gimana? Perubahan secara bertahap, lambat, dari yang sederhana ke arah yang modern atau kompleks ya, itu teori evolusi. Ada 2 pemikiran, yaitu menurut Agus Tom dan Emil Durkheim. Ya, kalau Agus Tom itu ada 3 menurut dia itu ada 3 pemikiran. Yang pertama adalah tahap teologi.
Metafisik. Metafisik ini berhubungan dengan alam. Jadi berhubungan. Jadi kalau ada banjir, oh mungkin curah hujannya enggak, ya. Kemudian yang terakhir adalah tahap positif. Kalau tahap ini itu berarti sudah berpikir ke arah rasional, sudah berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi dikaitkan nih ya, sudah melalui berbagai macam eksperimen dan observasi. Jadi sudah melalui penelitian yang berkali-kali menjadikan suatu teori. Oh, ternyata banjir bisa jadi bukan karena curah hujan saja, karena memang daya yang semakin turun dan sebagainya. Ya, ada ilmunya. Kemudian yang kedua, menurut Jason Burke, kalau dia melihat diibaratkan ada evolusi pada organisasi di masyarakat, ya, ada solidaritas mekanik dengan solidaritas organik. Kemudian yang selanjutnya ada juga teori yang lain ya, fungsional. Nah, kalau teori fungsional itu gimana? Betul, jadi di masyarakat itu ada sistem keseimbangan, ya. Jadi ketika ada suatu perubahan, maka yang lain akan berusaha untuk menyeimbangkan. Contohnya kayak tadi, ada apa? Misalnya bencana alam, misalnya. Ketika terjadi bencana alam, maka yang lain itu komponen yang lain akan membantu. Misalnya dari insangnya, terus dari apa? Tentara laut boleh, kemudian dari polisinya, kemudian bantuan dari masyarakat sekitar, gitu ya. Jadi ada fungsi-fungsinya. Kemudian ada lagi teori siklus. Nah, kalau teori siklus gimana? Berulang-ulang ya. Ya, jadi awalnya mungkin dari primitif, tradisional, modern, itu nanti berulang. Ya, trennya itu apa namanya? Tren baju atau sebetulnya tadinya Bu Ika mau share satu lagi video itu tentang tren hobi apa namanya? Mobil klasik gitu ya. Itu juga tren yang berulang. Padahal mobil klasik itu kan kalau dilihat juga baju modelnya yang mesinnya udah jarang dipakai, tapi ternyata penggemarnya itu ada. Ya, kalau nggak sepeda ontel, ya enggak. Kalian pakai sepeda ontel mau nggak? Mau. Padahal jauh dulu ya, masih tetap ada yang mau. Jadi siklusnya berubah. Terus ada juga teori yang terakhir, teori konflik. Ya, teori konflik. Teori konflik ini itu penyebab perubahan besar karena ada konflik yang masyarakat seperti perbedaan antara perbedaan kelas ya yang ada di masyarakat, kemudian berbagai macam penyebab lain ya. Itu teori yang mereka kenalkan sesuai dengan yang ada di buku. Mungkin kalau kalian searching lagi ada banyak teori yang buku, ya, teori-teori lain, misalnya teori modernisasi atau perubahan sosial yang lain. Ya, kalian bisa searching. Untuk next pertemuan bisa kalian tambahkan pengetahuan yang lain, pendapat dari siapa, metode ini atau teori ini, gitu ya, bisa kalian share ya. Tadi pertanyaan dari siapa namanya, Mbak Nasya sudah dijawab secara ya, keren ya, jadi sudah clear. Sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita closing. Tapi ini ada tugas ya. Tugasnya gampang kok buat pertemuan berikutnya.